persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Judul renungan kali ini, Tetapi Yesus, ditulis oleh Lisa Samra. Dalam sebuah episode America's Got Talent, ajang pencarian bakat yang populer di TV, seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernyanyi dengan riang gembira dan membuat seorang juri membandingkannya dengan penyanyi dan penari cilik yang terkenal pada dekade 1930-an. Juri itu berkata, "Saya melihat Shirley Temple dalam dirimu." Anak perempuan itu pun memberi jawaban yang tidak terduga. "Bukan Shirley Temple, tapi Yesus." Saya terkagum-kagum melihat anak perempuan itu memiliki kesadaran yang sangat mendalam bahwa sukacitanya berasal dari Tuhan Yesus yang hidup dalam dirinya. Kitab suci meyakinkan kita pada kenyataan yang menakjubkan, yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya menerima janji hidup kekal bersama Allah, tetapi juga kehadiran Yesus yang hidup di dalam diri kita melalui Roh-Nya. Hati kita menjadi kediaman bagi Yesus. Kolose 1 ayat 27, Efesus 3 ayat 17. Kehadiran Yesus dalam hati kita memberikan kita berjuta alasan untuk bersyukur. Dia memberi kita kesanggupan untuk hidup bersemangat dengan arah yang jelas. Dia menumbuhkan sukacita dalam hati kita di tengah segala keadaan, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan maupun dalam pergumulan. Roh Kristus memberikan pengharapan di dalam hati kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Roh Kudus juga memberikan damai sejahtera yang tetap di tengah badai yang berkecamuk di sekitar kita. Kolose 3 ayat yang ke-15. Dengan keyakinan bahwa Yesus tinggal di dalam hati kita, biarlah kita menjalani kehidupan yang memancarkan kehadirannya tersebut, sehingga orang lain juga dapat melihatnya.
Sahabat ODB, berkat apa yang Anda terima dari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Anda yang menguatkan Anda hari ini? Dan bagaimana Anda dapat membagikan kabar baik tentang Kristus yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita Anda kepada orang lain? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mau berdiam di dalam hatiku. Tolonglah aku untuk hidup memancarkan kehadiran-Mu. Our Daily Bread Ministries, watarkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's spread